Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islam, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermajlis mempelajari perkara yang penting dari agama kita terkait dengan as-syahadah, persaksian kita. Setelah kemarin kita bahas kalimat la ilaha illallah, fikihnya, maka insyaallah kita akan bahas fikih tentang syahadati anna Muhammadan Rasulullah, tentang persaksian kita bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas satu pribadi yang agung, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Dan keberadaan hamba yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penentu sah dan tidak sahnya Islam seseorang. Karena itu kalau kita menilik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerangkan tentang al-Islam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kau bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu jalan menuju kepadanya. Kemudian ikhwah, kenapa rukun yang pertama terdiri dari dua syahadat, yaitu syahadatu alla ilaha illallah
wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Karena tidak akan tegak Islam, tidak ada Islam kecuali dengan dua kalimat syahadat tersebut, sehingga dua dikumpulkan jadi satu. Syahadatu alla ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Karena seorang tidak mungkin melaksanakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang tidak dihukumi sah Islamnya atau imannya kecuali dia beriman kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya ini kedudukannya. Maka sepakat ulama kita, dalil-dalil yang di situ hanya disebutkan la ilaha illallah, dalil-dalil yang di situ hanya disebutkan fadilah la ilaha illallah, maka secara otomatis masuk di dalamnya syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Misal Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia pasti masuk surga. Fadilah ini hanya didapatkan bagi orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah saja, lalu dia tidak mau mengikrarkan anna Muhammad Rasulullah, tidak mau beriman dan tidak mengakui tentang kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, maka dia tidak mendapatkan fadilah tersebut, bahkan dihukumi Islamnya tidak sah. Jelas ya? Ini kedudukan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umat-umat terdahulu, ketika mereka sudah mengungkapkan la ilaha illallah, mengakui Allah adalah ilah satu-satunya yang mereka sembah, mereka sudah praktekkan, maka mereka harus beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Kalau tidak sah tauhidnya, tidak diakui Islamnya. Demikian juga kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, kemudian sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan fikihnya, sedikit kita sampaikan tentang syakhsiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hamba Allah yang tentunya sangat kita cintai, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 128. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Min anfusikum ay min jinsikum, dari jenis kalian sendiri. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah berasal dari jenis kita, sama-sama manusia, sehingga hujahnya tegak, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, bukan kalangan makhluk yang lain, sama-sama manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Nabi Allah,
saya hanyalah manusia biasa semisal kalian. Itu. Ya, sifatnya sebagaimana manusia yang lain. Ya. Allah perintahkan kepada Rasul untuk mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'aw wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakan, wahai Nabi Allah, saya tidak memiliki ilmu tentang perkara yang gaib, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat, kecuali apa yang Allah kehendaki. Saya hanyalah pemberi kabar gembira, pemberi peringatan bagi kaum yang mau beriman. Jadi manusia biasa, min jinsikum, dari jenis kalian. Berarti punya hawa nafsu, punya kecenderungan, punya keinginan. Beliau juga makan, beliau juga minum, beliau juga menikah, beliau juga punya keturunan, beliau juga punya kekurangan, beliau juga sakit, dan akhirnya beliau wafat meninggalkan dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu makna laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sehingga manusia nggak punya alasan. Nanti kalau rasulnya dari malaikat, ya kan malaikat. Gitu. Kalau rasulnya jin, kan jin, nggak seperti saya. Kalau binatang, kan binatang. Kalau sudah rasulnya kalangan sendiri, maka sempurna hujjahnya Allah, nggak punya alasan. Makanya orang-orang yang tidak mau mengijabai dakwahnya Nabi, itu faktor utamanya kata Allah cuma satu, bukan punya alasan yang ilmiah, enggak. Ya, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Jika mereka tidak mau mengikuti dakwahmu, seruanmu ya Rasulullah, maka ketahuilah sebabnya itu cuma satu, karena mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Lalu siapa lagi makhluk yang lebih tersesat daripada seorang yang mengekor kepada hawa nafsunya tanpa bimbingan dari Allah. Jelas ya? Ini Rasulullah dari jenis kita sendiri. Lalu sifat beliau yang mulia, azizun alaihi ma anittum, berat terasa baginya sallallahu alaihi wasallam apa yang membebani kalian, umatnya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW tidak ingin umatnya ini merasakan satu yang berat. Azizun alaihi ma anittum. Karena itu ketika Nabi SAW keluar di tengah malam, di akhir waktu Isya, sahabat menunggu dari salat maghrib, menunggu tetap di masjid, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Isya, waktunya Isya pertama datang, Nabi belum keluar. Ditunggu sampai tengah malam, baru Rasulullah keluar. Tegakkan salat Isya. Selesai Nabi SAW salat Isya, beliau mengatakan, laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bihadhihi shalah fi hadzal waqti. Andaikan aku tidak takut memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk salat ini, yaitu Isya, di waktu ini. Karena itu asalnya secara waktu Isya itu afdolnya dikerjakan di akhir.
Tapi umat ini berat, maka Nabi SAW contohkan untuk selalu dikerjakan di awal waktu. Nah itu. Demikian juga salat taraweh tidak Nabi perintahkan, tidak beliau contohkan terus-menerus, khawatir memberatkan umatnya kalau kemudian sampai difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini azizun alaihi ma anittum. Berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berat bagi kalian. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang punya harta, maka hartanya itu untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Siapa yang mati dari umatku meninggalkan hutang, gak mampu bayar, maka saya yang bertanggung jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu pembelaan beliau akan umatnya, begitu kasih sayang beliau akan umatnya, begitu beliau memikirkan umatnya, nggak ingin umatnya ini terberatkan. Faidahnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, itu dicontohkan, disyariatkan, muncul dari pribadi yang semacam ini dalam memikirkan umatnya, maka agungkanlah sunnah tadi. Maksudnya bukan memberatkan kita, bukan menyulitkan kita, bukan menyusahkan kita, justru itu adalah jalan-jalan kebaikan. Suruh pelihara jenggot, ya biarkan jenggot, nggak usah polemik. Dilarang isbal, ya jangan isbal, yang sederhana lah ya. Itu suruh mengamalkan sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah, ya diamalkan begitu. Dan yang lainnya dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari yang paling agung aqidatun islamiyatun, aqidah islamiyah, sampai yang paling rendahnya cabang keimanan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Kenapa? Karena itu muncul dari seorang yang azizun alaihi ma anittum. Gak mungkin maksud Nabi memberatkan kita, ini mustahil. Beliau sangat sayang. Jadi apa yang sudah diletakkan itu yang paling baik, paling ringan, paling maslahah. Sudah paling baik, paling ringan, paling maslahah, ganjarannya paling besar dan paling luas. Sudah dipilihkan oleh Rasulullah SAW itu yang paling bermanfaat. Maka tidak ada lagi keraguan-raguan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa berat. Ya, itu. Kharisun alaikum. Beliau sangat berkeinginan kuat agar umatnya ini selamat dan mendapatkan kemaslahatan. Coba pikirkan pribadi itu. Beliau demi untuk itu semua beliau korbankan, semua beliau berikan, bahkan nyawa beliau jadi taruhannya. Bagaimana beliau mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, itu resikonya nyawa loh, itu harus terusir dari kampung halamannya. Demi siapa? Demi kita, demi umatnya selamat dari azab Allah. Tidak minta apa-apa, tidak minta dihargai, tidak minta dari perbendaharaan dunia ini, tidak, sama sekali tidak. Murni berjuang, berdakwah, mengentaskan umat ini agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan keberuntungan yang besar, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup dalam keadaan yang mulia, paling terhormatnya manusia, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika para sahabat menyambut dakwah Rasulullah SAW,
beriman kepada Nabi, menyambut dakwah Nabi SAW, diterapkan ini dalam kehidupannya, dari bangsa yang primitif dan rendah, Allah angkat derajatnya menjadi bangsa yang paling mulia. Makanya ketika mereka masuk ke daratan Eropa, orang-orang Romawi ini takjub. Ibaratnya mengatakan, ini kenapa orang-orang primitif masuk ke kota? Apa yang kalian inginkan? Apakah dunia yang mereka inginkan? Tidak. Mereka punya misi dua. Misi para sahabat, hasil tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, kami diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat diutus oleh Allah. Dalam arti bukan sebagai Rasul, tapi sebagai pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meruntuhkan semua bentuk peribadahan makhluk terhadap makhluk dan menggantinya dengan peribadahan makhluk kepada Al-Khaliq wahdah la syarikalah. Misi tauhid. Jadi kami diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meruntuhkan bentuk kesirikan peribadahan makhluk kepada makhluk, dirubah kepada peribadahan makhluk kepada zat yang menciptakan makhluk, Rabb semesta alam, ilah yang hak, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini misi pertama. Makanya hidup ini misinya ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi mereka berkelana di muka bumi ini, berpetualang itu untuk mendakwahkan tauhid. Sampai mereka rebut tanah Romawi, mereka runtuhkan Romawi demi untuk tegaknya la ilaha illallah. Misi yang kedua kata mereka, kami akan merubah dunia yang sempit ini menjadi mazra'atun wasi'atun lil akhirah. Kami diutus untuk merubah dunia yang tadinya sempit, hanya dunia dan dunia saja, menjadi ladang yang luas untuk bercocok tanam, meraih keuntungan di negeri akhirat. Jadi orang muslim dunianya luas, di situ dia bisa bercocok tanam untuk keberuntungan dia nanti di yaumul qiyamah. Ini misi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harisun alaikum, Nabi sangat berkeinginan keras kita ini jadi orang baik, beruntung, tidak rugi, tidak susah, tidak menderita, apalagi nanti di negeri akhirat. Faedah yang kita ambil, ikuti Nabi yang seperti ini, jangan dibantah. Dan ini Allah utus di akhir zaman ini, sampai nanti tegaknya yaumul kiamah. Jadi apa yang diajarkan Nabi 14 abad atau 15 abad yang lalu relevan untuk saat ini, pas untuk saat ini, cocok untuk hari ini, bagus untuk masa kita sekarang ini. Jangan dikoreksi dan jangan ada yang diremehkan. Harisun alaikum, Nabi sangat berkeinginan keras umat ini jadi umat yang terhormat. Karena itu Umar bin Khattab kemarin mengatakan apa? Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, faman iltamasal izza bi ghairil Islam adallahullah. Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Dari bangsa primitif jadi bangsa yang paling terhormat. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan dia. Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilatiz dhillatu liman khalafa amri. Allah akan jadikan kehidupan yang hina itu bagi orang yang berani menyelisihi sunnahku. Harisun alaikum. Naam. Sifat terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini, seorang nabi yang begitu kasih sayang kepada hamba-hamba yang beriman.
Sayang Rasulullah kepada orang yang beriman itu cintanya luar biasa. Sampai beliau mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min damim ri'im muslimin. Hilangnya dunia dan seluruh isinya ini lebih remeh bagi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Sayang betul. Jadi kita ini disayangi. Makanya Nabi ingatkan dari bahaya. Jangan berbuat syirik, la tusyrik billah. Diingatkan dari perkara-perkara yang mengotori agama ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Mentahdir kita dari bid'ah, mentahdir kita sebelumnya dari kesyirikan, beribadah kepada selain Allah. Ini sebagai bentuk kasih sayang. Ya, orang tua menyayangi anaknya itu kalau keliru ya diluruskan. Jangan dituruti saja, salah. Itu namanya memanjakan, bukan mendidik. Nah, Rasulullah SAW karena sayang sama umatnya, nggak ridho kalau umatnya terjatuh dalam kesalahan, harus diingatkan, harus dientaskan dari kesalahan ini, harus ditahdir dengan keras agar mereka keluar dari kesalahan tersebut. Ini kasih sayang bagi yang bisa merasakannya, ya. Nah itu, jadi difahami ini sifat Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128. Nanti dilihat di mushafnya. Penjelasan ulama panjang di sana tentang sifat-sifat ini. Bahkan banyak ulama menerjemahkan ini sebagai sifat orang tua dan pendidik. Orang tua itu harus punya azizun alaihi ma'anitum. Demikian juga pendidik, guru, ustadz harus punya perhatian berat bagi jiwanya, hatinya, apa yang berat bagi para penuntut ilmu. Jangan membebani mereka dengan beban yang mereka tidak mampu. Rafah kepada mereka, safaqah kepada mereka. Itu. Harisun alaikum. Seorang orang tua dan seorang pendidik hendaklah betul-betul berharap besar anak didiknya, santrinya, penuntut ilmu yang belajar kepadanya menjadi orang yang sukses, menjadi seorang yang betul-betul bahagia, menjadi seorang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkeinginan keras. Maka segala cara yang dia mampu, dia berupaya untuk tempuh selama itu maslahah demi kesuksesan anak-anaknya. Bil mu'minina raufur rahim, disayangi. Kalau salah ditegur, diingatkan ini enggak boleh, ini syirik, ini bid'ah, ini adab yang menyimpang, ini maksiat, ditegur meskipun dengan keras, tapi dalam bingkai kasih sayang. Kenapa? Karena tentang pribadi Rasulullah SAW yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang bagus, suri tauladan yang bagus. Maka jangan ragu-ragu, semua yang ada pada pribadi Rasulullah SAW itu baik dan contoh. Dicontoh semuanya, apalagi akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya, tutur katanya, sikap-sikap beliau sallallahu alaihi wasallam, semua masuk dalam ayat Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sampai cara berpakaian, cara berjalan, cara berjabat tangan, semua contoh. Tidak ada satupun yang tidak contoh. Dan tidak ada contoh yang lebih baik dari itu, tidak ada. Itu jelas baik, maslahah. Ya Allah katakan uswatun hasanah. Jelas ya. Jadi kita dudukkan begitu Rasulullah SAW. Jangan pernah dibandingkan dengan siapapun, nggak ada. Kok ada orang tertipu, katanya mengagungkan Rasulullah SAW, tapi ternyata sunnah-sunnah ustadznya, sunnah-sunnah kiainya, sunnah-sunnah orang-orang yang mu'adzamun, yang mereka agungkan dalam kelompoknya, lebih didengar, lebih dicontoh, lebih dijadikan suri tauladan daripada pribadi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tertipu dan pengakuan cintanya dusta. Kan gitu ya. Orang kok memiliki ilmu yang dinasabkan kepada agama, yang itu katanya kelebihan yang Allah berikan kepadanya, tapi tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Ini ketertipuan. Orang kok bisa kebal. Kebalnya bukan ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk barangkali bukan melalui proses yang dia pelajari. Tapi bisa kebal. Bisa jadi ketek. Misalkan gitu. Nah orang itu kan aneh-aneh. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak pernah direkomendasi, enggak pernah ditunjukkan. Ini ketertipuan. Jadi wali Allah itu tidak mesti sakti. Kalau kesaktian atau sesuatu yang keluar adat kebiasaan manusia itu sebagai tanda wali, berarti paling walinya wali Allah itu Dajjal. Dajjal itu kalau bahasa orang saktinya sudah mumpuni. Begitu. Allah menguji manusia ini ketika Allah akan keluarkan Dajjal. 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, ini paceklik besar. Tahun pertama 1/3 air dan 1/3 hasil bumi Allah tahan. Ini udah paceklik berat ini. 1/3 loh. Udah Allah tahan. Itu. Tahun kedua 1/2 sampai 2/3 air dan hasil bumi Allah tahan. Coba tinggal 1/3 atau setengahnya. Kita kemarau 4 bulan aja udah susah ndak karuan. Ini ujian berat nih. Tahun terakhir menjelang munculnya Dajjal, 1 tahun penuh Allah tahan air, Allah tahan hasil bumi. Nggak ada air yang turun, nggak ada hujan, nggak ada bumi mengeluarkan hasilnya. Paceklik total. Manusia dalam kesulitan dan kesulitan, lapar, dahaga, nggak ada ibaratnya kehidupan, kering keruntang bumi ini. Mereka gelisah, mereka takut dengan kehidupan yang ada pada mereka. Muncullah Dajjal, mengaku sebagai Tuhan. Bilang sama manusia, apa kalian beriman bahwa aku ini adalah Rabb kalian? Apa yang kalian minta? Karena haus, setahun, tahun pertama sudah 1/3 nggak ada hujan, tahun kedua tinggal 1/3 hujan, tahun terakhir nggak ada hujan sama sekali. Mereka minta air. Dajjal bilang sama langit, ya sama wahai langit, turunkan hujan. Turun hujan. Gimana nggak tertipu manusia? Wah ini Tuhan bener ini, begitu. Banyak manusia yang tertipu akan itu. Tunjuk ke bumi, wahai bumi keluarkan tanaman-tanaman, keluar. Nggak perlu proses lama-lama, keluar. Berbuah. Sakti mandraguna ini, Dajjal ini. Masya Allah.
Nah, orang kalau nggak berbekal dengan iman, nggak berbekal dengan sunnah Nabi SAW, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian mengikuti Rasulullah SAW, hancur saat itu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, tidak ada satu fitnah mundu khalqi Adam ila qiyamis sa'ah asaddu min fitnati Masihid Dajjal. Tidak ada satupun fitnah sejak diciptakannya Adam sampai bangkitnya hari kiamat yang lebih dahsyat daripada fitnah Masihid Dajjal. Masya Allah. Nah ini, jadi jangan salah mencari figur, jangan salah mencari contoh. Kita ini kadang sedih anak-anak hari ini, apalagi penuntut ilmu. Jangan salah, ini contoh kalian, ini pribadi agung yang wajib kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam kalian berpakaian, dalam kalian bertutur kata, kalian mengatur rambut kalian, kehidupan kalian harian, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah mencontoh model-model yang nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Hah? Begitu. Jelas ya? Itu Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa diutusnya Rasulullah SAW itu merupakan nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan ini nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Surat Ali Imran ayat 164. Allah mengatakan, sungguh Allah memberikan karunia, manna, minnah, pemberian yang sangat berharga, alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Apa karunia Allah yang sangat berharga tadi? Idz ba'asa fihim rasulam min anfusihim, ketika Allah utus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Artinya mereka kenal, nasabnya mereka kenal, kehidupannya mereka kenal. Rasulullah itu ma'ruf, dikenal. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, diajarkan, dibacakan kepada manusia ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari kotoran kesyirikan. Nanti dilihat tafsirnya, hampir sepakat ahli tafsir, membersihkan mereka dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari kotoran-kotoran maksiat, dari akhlak-akhlak yang radhilah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini makna yuzakkihim. Yang dulu bergelimang dalam kesyirikan, yang dulu bergelimang dalam kemaksiatan, bergelimang dalam akhlak yang buruk, diutus Nabi, diajarkan oleh Nabi SAW ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka, mereka jadi mengerti jalan yang benar, tauhid, sunnah, ketaatan, mereka tinggalkan maksiat tadi, mereka tinggalkan kesyirikan, jadilah jiwa-jiwa yang bersih. Maka tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa yang pertama adalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dari kotoran kesyirikan. Itu metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam mendidik jiwa ini, pertama diselamatkan dari kotoran syirik. Ini dakwah yang harus dikedepankan, didahulukan sebelum yang lain. Dan ini sebagai kunci kemenangan. Kita yakin saudara-saudara kita di Palestina misalkan yang hari ini sedang dalam kesulitan, ya,
Pertama didoakan, dibantu apa yang kita mampu membantu. Tidak usah polemik tentang keadaan di sana. Muslim sedang dalam keadaan sulit susah, korban perang. Kita ini coba dinaungi di masjid yang damai seperti ini, aman. Nanti pulang kita ngerti rumah kita, ada keluarga yang nunggu kita, kita makan. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini nggak ngerti, nggak punya rumah, udah kehilangan orang tua, yang orang tua kehilangan anak, hancur semua rumahnya, mau makan apa nggak ngerti, udara bertiup kedinginan nggak punya, apa yang untuk mereka menyelimuti tubuhnya. Maka doakan, ya, dalam waktu-waktu yang mustajab didoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kembali ke sini. Jadi kalau mereka kaum muslimin mau betul-betul membersihkan jiwanya dari kotoran kesyirikan, maka Allah akan tolong dan Allah akan menangkan. Jadi kembali dulu ke agamanya. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul ini mengajarkan kepada mereka umatnya Alkitab, Al-Quran. Ini Nabi jelaskan, Al-Quran sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW, diilmui oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat, didakwahkan oleh para sahabat, teguh mereka di atas ilmu tadi, disampaikan kepada generasi berikutnya, terus begitu sampai hari kita sekarang. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang dimaksud al hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba ay al-Quran, wal hikmah ay sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW betul-betul di dalam kesesatan yang nyata. Ya, itu tentang Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Kalau disebutkan dalilnya, apalagi diluaskan kepada hadis tentang Nabi, tentu sangat luas. Ya, kalau mau kenal Nabi SAW, dan harus mau, gimana bisa mencontoh kalau nggak kenal? Ada kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahmatullah, namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat sudah banyak, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sebelum baca tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh hari ini itu, baca tentang pribadi Rasulullah SAW, tentang Rasulullah, bentuk fisiknya seperti apa, wajah Nabi kayak apa, rambutnya seperti apa, kalau berjalan seperti apa, kalau duduk seperti apa, sampai ubannya Nabi berapa, diterangkan di hadis oleh Imam Tirmidzi. Ini detail pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kaum muslimin tertarik itu, karena ini seorang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, karena keinginan untuk mencontohnya. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Nabi Allah betul-betul di atas akhlak yang sangat agung. Dalam surat Al-Qalam, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau betul-betul di atas akhlak yang sangat agung. Dari Sa'ad ibn Hisham qala sa'altu Aisyah faqultu akhbirini ya ummal mu'minin an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'ad ibn Hisham, beliau berkata, aku bertanya kepada ummul mu'minin Aisyah, aku katakan, kabarkan kepadaku wahai ummal mu'minin tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, ataqra'ul Qur'an, apa kamu membaca Al-Quran? Qultu na'am, aku jawab iya. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Nabi SAW itu Al-Quran. Artinya
Semua yang ada di dalam Al-Quran sudah dipraktekkan, dari diilmui, difahami, diwujudkan dalam amal, didakwahkan, dan Nabi SAW teguh di atasnya. Semuanya sudah ada pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk seorang berakidah seperti itu sudah diwujudkan oleh Rasulullah SAW dalam pribadinya. Peribadahan yang paling puncak dan sempurna sudah diwujudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah yang paling utuh dan sempurna sudah diwujudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah. Muamalah yang paling bagus, contoh pribadi, contoh berumah tangga, contoh bermasyarakat, contoh bernegara, contoh jadi rakyat, contoh jadi pemimpin, semua sudah diwujudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahiliyah. Yang tahu ya tahu, yang mau belajar ya ngerti, yang cuek ya tetap bersabar dalam ketidaktahuannya. Begitu. Kita kadang suruh mempelajari siapa itu Aristoteles, siapa itu tokoh-tokoh lain, lupa, saya sudah nggak ingat itu ya. Tapi kita terpalingkan dari mengenali pribadi yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak Nabi SAW. Maksudnya akhlak Nabi Al-Quran itu begitu. Bukan Al-Quran itu ada pada diri Nabi dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk suara, begitu tidak. Tapi pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mewujudkan apa yang harus diwujudkan dalam perintah Allah dalam Al-Quran. Maka kalau ulama menjelaskan ibadah itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada ubudiyah khosoh, kamilah, tamah. Ibadah yang khusus, yang sempurna, yang utuh. Itulah ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pribadi Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu beberapa dalil yang kita bisa nukilkan karena penting, ya, karena penting sekali bagi kita, lebih penting dari makan dan minum kita, agar kita kenal dekat dan mau mengikuti pribadi yang agung ini. Kita cintai beliau, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersama beliau di dunia ini dengan sunnah-sunnahnya, di akhirat bertemu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bagaimana kisah Rabi'ah radhiyallahu an, pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rabi'ah ini menyiapkan minumnya Nabi, menyiapkan air wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat perangai Nabi SAW. Rasulullah begitu dilayani, begitu orang berbuat baik kepadanya, meskipun ini adalah seorang yang biasa membantu Nabi SAW. Nabi selalu berupaya untuk membalas kebaikan tersebut. Dipanggilkannya Rabi'ah. Rabi'ah dipanggil. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Rabi'ah, sal. Wahai Rabi'ah, mintalah. Nanti kita pelajari apa yang ada di benak para sahabat ini. Begitu, mintalah wahai Rabi'ah. Ini yang nyuruh siapa? Rasulullah SAW, utusan Allah. Suruh minta, berarti harapan untuk terpenuhi besar apa kecil? Besar. Faqal, maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta bisa menemani engkau di surga. Masya Allah. Jadi seakan itu yang menjadi isi hati para sahabat. Bagaimana bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil jannah. Sampai Nabi katakan kepadanya, wahai Rabi'ah, ya Rabi'ah, aw ghaira dzalik, adakah permintaanmu selain itu? Qala huwa dzaka ya Rasulullah, hanya itu ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'ini ala dzalika bi kasratis sujud. Bantu aku
supaya terrealisasi apa yang menjadi permintaanmu dengan memperbanyak sholat. Masya Allah. Jadi kalau sudah bisa bersama Nabi SAW la fid dunya, tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat sudah selesai semuanya. Sampai ada seorang sahabat dikisahkan, beliau mengatakan radhiyallahu an kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau aku ingat engkau, la asbir, aku tidak bisa sabar. Ketika aku di rumah, aku ingat engkau ya Rasulullah SAW, la asbir, saya enggak kuat. Sampai saya keluar mencarimu, memandang wajahmu, bertemu denganmu, melepaskan rindu. Allahu Akbar. Ini kecintaan para sahabat. Lalu sahabat ini menuturkan, tapi ya Rasulullah, aku sangat sedih kalau aku ingat kematianmu dan kematianku. Kalau engkau mati, engkau diangkat oleh Allah kepada derajat yang tinggi. Sedang kalau aku mati, aku masuk surga, aku hanya di tempatku. Seakan sahabat ini mau mengatakan, bagaimana kalau aku rindu? Paham maksudnya? Masya Allah. Di dunia begitu rindu nggak kuat, kecuali dia keluar rumah cari Rasulullah SAW, dipandang wajahnya, melepaskan rindunya. Sampai ini dibawa dalam benaknya, memikirkan kalau mati Rasulullah di tempat yang tinggi, dia hanya di tempatnya. Bagaimana kalau saya kangen ya Rasulullah? Allahu Akbar. Ini karena kenal, diimani, diikuti, dipelajari tentang pribadi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu seorang muslim tidak akan pernah ridho kalau ada seorang yang berani mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan ridho begitu melihat orang yang berani menyelisihi tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hatta dia sendiri para pribadinya berupaya untuk terus membangun keimanannya kepada Rasulullah SAW, ittiba'nya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia bisa menerapkan dalam kehidupannya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gunanya kita mengenal Nabi SAW. Ya, nah, taib. Insyaallah kita sudahi di sini dulu kajian kita. Nanti kita lanjutkan tentang fikih syahadat anna Muhammadan Rasulullah pada pertemuan yang berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.